Miss, nggak ada suaranya ya emang? Oke, maaf, rupanya baru kepencet. Jadi, tahunnya ini, kebanyakan dari native speaker, mereka akan membagi dua. Yaitu yang pertama ini, biasanya kan kita ngomong 1984. Itu 1000-nya nggak dipakai. Jadi langsung 1984, 1984 gitu ya. Terus 1066, ini 1066. 1652, 1652. 1941, 1941. Sedangkan untuk yang tahun 2000-an, 2017, 2017 gitu ya. Habis itu yang versi pertama. Nah, versi kedua ada yang seperti ini, tahun 2000 sampai 2010. Ini 2000 and berapa gitu ya. Jadi seperti 2005, 2005, 2005, 2005 kalau harafiahnya. Tapi itu 2005, 2005, 2008 kayak gitu ya. Terus after 2010 itu menggunakan 2012 seperti itu bisa, atau 2012. Jadi ada dua cara ya untuk ngomong, dibagi dua angka awal, dua angka akhir, atau dibaca kayak 2012, 2015. Kalau misalnya kita sekarang 2020 ya 2020 bisa. 2020 tapi itu aneh, tapi bisa gitu. Oh ini di atasnya, di antara 01 sampai 09 biasanya mereka pakai O ya. Untuk yang ini selain 2000-an ya. Saya 1709, 1701, 1901. Terus sama seperti menggunakan di jam tadi, ada yang menggunakan 1300 jadi 1300. 13 itu 13, 100 itu ratusnya. Kalau harafiahnya ngomongnya 13 ratus gitu ya. Tapi itu 1300. 1300, 1800 kayak gitu. Jadi ini kalian screenshot, ini untuk tahun. Next. Nah, ini ada perbedaan. Kalian harus tahu karena kalian akan bertemu dengan orang dari berbagai macam ya. Sehingga tidak menutup kemungkinan kalian bertemu dengan orangnya ngumpul di satu meja tapi cara ngomongnya beda gitu ya. Kalau misalnya ini di atas itu benderanya Amerika, di bawahnya Inggris. Nah, kita gunakan seperti ini. Kalau US biasanya bulan dulu baru tanggal. Oke. Dan ini yang kita sebut ordinal numbers. Ordinal numbers adalah first, second, third, fourth, fifth, sixth, seventh, eighth, ninth, tenth. Itu coba kalian latih. Jadi kalau misalnya American biasanya menggunakan March 7th. Kalau misalnya penulisan angkanya adalah bulan dulu, hari, dan tahun. 3, 7, 17. Ini lumayan penting karena nanti ketika kalian ketemu sama foreigners dan mereka menuliskan suatu tanggal, kalian harus jelas itu artinya apa. Dia tuh 3 Juni atau 7 Maret, kayak gitu. Terus kalau misalnya yang di UK biasanya mereka menggunakan, British biasanya mereka menggunakan tanggal dulu baru bulan. Hari dulu baru bulan. The 7th of March, gitu ya.
Misalnya tanggal 11 November, the 11th of November 2020, gitu, seperti itu. Itu penulisannya 11 2020. Seperti itu. Atau bisa juga disebut November 11th. Ini adalah salah satu cara untuk mengucapkannya, oke? Ini tahun, kalian sudah tahu. Terus, what day is this? Kalau misalnya di sini ngomongnya apa namanya? Dia kasih contoh kasus 3, 5, 18. Untuk orang US, mereka akan ngomong ini tanggal 5 Maret. Sedangkan untuk orang UK, mereka ngomongnya 3 Mei. Jadi kalau misalnya kalian bertemu seperti ini, tiba-tiba tulis gitu, pastikan sekali lagi bulannya yang mana. Jangan sungkan untuk bertanya. Karena kalau kalian sungkan untuk bertanya, salah tanggal lebih fatal. Jadi nanyanya, can you explain atau can you tell me when is it? Misalnya masih bingung, misalnya kan ini kan contoh kasusnya 3 garis miring 5 garis miring 18. Is it the 5th of March or the 3rd of May? Jadi kalian tahu ada dua pilihan itu yang mana gitu, pastikan. Jadi jangan sampai salah untuk nulis. Nah, ordinal numbers itu ini yang saya bilang tadi. Ordinal numbers itu 1 ST, itu bacanya first. 2 ND, second. Ini dia sampai 3 ya, 3 RD, third. Sisanya pakai TH semua sampai ke 11 pun pakai TH. Nah, tapi 21 itu 20 first. 31 31st. Oh, bukan. Maaf, saya salah memberikan materi. Saya tulis. Kan kalau misalnya bulan itu sampai tanggal 31 gitu ya. Jadi kalian bisa menggunakan 31 sebagai 31st. Baru sisanya kembali lagi ke first. Gitu. Kalau misalnya tanggal 1 Mei, 1st of May. Gitu. Oke, sejauh ini ada pertanyaan apa enggak untuk tanggal? Ini akan sering kalian gunakan penggunaan waktu dan tanggal.
Sambil nunggu pertanyaan, ini ada untuk ordinal numbers. Kalian juga bisa screenshot. Jadi seperti yang tadi saya bilang, ini ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Untuk 1, 2, 3 itu pasti beda kan bunyinya first, second, and third. Sedangkan 4 itu fourth. Nah, 5 itu kan biasanya 5 itu F-I-V-E. Tapi ketika ada ordinal numbers, kalian menuliskannya dengan F-I-F-T-H. Fifth. Bacanya di belakang kayak ada remnya gitu ya. Fifth. Bukan five, tapi fifth. And then sixth, seventh, eighth, ninth. Ini kalian bisa lihat tulisannya agak sedikit berbeda, terutama yang 8, penulisan 8 biasa dan 8 ordinal numbers ini beda. Jadi kalian catat. Habis itu ada 12. 12 sendiri kan nasinya 12 gini kan. Tapi jadi 12. Iya benar. Jadi kalau misalnya N itu tidak formal, jadi bisa aja gitu. Tapi kayak di atas 2010 itu jarang lah orang yang pakai N. Kalau misalnya kita ngomong sekarang 2020 gitu kan, 2020, 20 itu bisa sih orang ngerti, tapi nggak biasa dipakai. Gitu. Terus 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, pakai PH semua, dan 20th. 20 gitu ya. 20-nya tapi Y-nya diganti IETH. Habis itu next-nya seperti tadi 21st, 31st, 41st. Nah, yang lucu adalah ketika 40, 4-nya U-nya hilang. 40th, 30th, kayak gitu ya. Ada perubahan kayak gitu. 50, E-nya juga hilang. Terus V-nya jadi F. Jadi kalian lihat seperti ini dan ini seterusnya seperti ini. Jadi misalnya kita mau ngomongin ini yang digunakan untuk apa aja? Yang pertama tanggal, the 5th of July, gitu kan? Habis itu centuries, centuries itu adalah abad, abad. Jadi kalau misalnya diomongin kalau contoh di sini Shakespeare was born in 16th century. Jadi abad ke 16. 16 kayak gitu. Atau 21st century. Seperti itu ya. Kita akan menuju apa? Kita masih di abad 21 gitu, 21st century. Kayak gitu. Terus sequence atau order yaitu urutan atau ya bisa dibilang urutan. I am the second child. Kayak itu, saya anak kedua. Terus misalnya yang ini contohnya my team came second in the league. Itu berarti dia juara kedua. Itu bisa. Habis itu lantai di sebuah bangunan. Jadi my office is on the third floor. The management hall is on the 15th floor. Seperti itu ya penggunaannya. Nah, sekarang coba masing-masing dari kalian setiap orang nulis soal ini.
Oke. Saya tunggu ya. Gunakan ordinal numbers untuk menjawab hal tersebut. Tanggal lahir dan anak keberapa. My birthday is on bla bla bla. Atau I was born at dan seterusnya. Terus anak keberapa? I'm the first. I'm the only one. I'm the fifth child. Seperti itu. Tulis ya. Sambil nanti saya periksa benar atau tidaknya. Oke, sedikit koreksi. My birthday is Rizky. My birthday is on. Oke, kurang is-nya tadi. Terus I am the first child. Jadi apapun yang kalian tulis jangan lupa to be. M is R. Terus Majesty, I was born at November 5th, 2001. And I am the only child. Oke, kurang to be lagi am. I was born on January 20th. Nah ini kalau misalnya 25 ya, 25th itu kalian nggak perlu nulis 20-nya sendiri dan 5th-nya sendiri, tetapi langsung di belakangnya 5. Jadi 25th. Sebagai contohnya tuh 25th. Itu ya. Dicatat William. And I am the first child from of 3. Jadi gitu ya. I was born at January 25th atau 25th of January, and I am the first of 3. Itu bisa langsung ya. Terus sorry, saya tadi ada typo. My birthday, ya, my date of birth is Li Jiangliang, jangan lupa is. Okay, my date of birth is 22 or is the 22nd April 2001.
tidak pakai years. Jadi tahun 2000 gitu kan, 2000. Nggak usah pakai years, karena 2000 years artinya 2000 tahun yang lalu gitu ya. Then I am the second child. Okay. My birthday is on the 3rd December of 1998. And I am the first child. Bagus Ika. My birthday is on 25th of March 2004, and I was the first. Jadi bukan pakai was, tapi I am. Soalnya kamu masih tetap anak pertama dari 2 bersaudara, gitu ya. Jadi bukan yang lalu, tapi sekarang masih tetap. Nah, habis ini kita bahas apakah yang benar menggunakan on, at, atau in gitu ya. Nanti akan saya bahas di sini. I was born on August 4th. I am the first of 2 children. Oke. Bisa juga dibilang kalian kalau punya saudara itu siblings. Misalnya kalian berempat, gitu ya. Ngomongnya adalah misalnya kalian berempat gitu. Jadi ngomongnya I have 3 siblings. Saya punya 3 saudara, keempat sama kalian gitu. Misalnya kalau misalnya bertiga berarti I have 2 siblings. Punya saudara, dan itu nggak menyatakan itu brother atau sister. Kalau misalnya mau spesifik baru ngomong I have 2 brothers and 1 sister. Kayak gitu. Dan jangan lupa kalau lebih dari 1 pakai S dan kurang hanya 1 nggak perlu pakai S. Oke. Ahmad, my birthday is on 23rd of November 2000. I am the second child. Oke, bagus. Terima kasih. Nah, sekarang kita masuk ke hal ini yang sangat penting. Jadi, bagaimanakah apa yang harusnya digunakan gitu ya. Yang pertama, kita harus tahu bahwa kita punya 3 pilihan, at, on, in. Dan kalau dibuat piramida, at itu sangat spesifik, on ya spesifik tapi tidak terlalu, dan in lebih general. Oke? Kalau spesifik bisa dibilang 5 p.m., 12 o'clock, 7 a.m. Jadi untuk jam kalian pakai at semua, oke? Sedangkan untuk hari kalian bisa menggunakan on Friday, my birthday, on my birthday. I want to invite you all on my birthday kayak gitu. On the 7 May of 1964 itu bisa menggunakan on. Sedangkan untuk in bisa lebih luas lagi penggunaannya. Misalnya ini in 2 weeks, jadi dalam 2 minggu. In 2 weeks I will leave this city. Jadi saya akan meninggalkan kota ini atau saya akan keluar kota dalam 2 minggu. Jadi in 2 weeks I will leave this city. Terus misalnya saya mau ikut pelatihan di bulan Desember. I will have my training in December kayak gitu. Terus tahun in 2000, in 2005, in 2020 gitu ya. Habis itu dekade itu kayak 80-an, 90-an, 70-an gitu. 70s, 80s. Nah, kalau misalnya 00 gitu ya, dekade tahun 2000-an, itu nyebutnya gimana? Sebentar, bacanya adalah Oke, tadi kembali lagi kalau misalnya 80s, 90s ya, terakhir kan 90s. Bagaimana dengan 00? Apa namanya? Dengan dekade tahun 2000-an. Bacanya adalah zeros. Kalian bisa baca itu dengan zeros. Itu lagi 00 gitu kan, zeros. Habis itu bisa juga ada orang yang bilang OOs. Jadi saya tulis bisa terjadi nanti ada yang mengucapkannya gitu ya. Double O's kayak gitu. Jadi 200 gitu. Habis itu
Bagaimana dengan dekade 2010? Oke, tadi saya ulang, untuk misalnya yang 00 setelah 90s, kita kan muter kembali kan. Nah, 00 itu juga selain dipanggil OOs atau double O's atau U's, OO, ZE, juga bisa disebut notice. Nah, ini mungkin slangnya aja ya orang-orang native yang akan ngomong ya. Tapi nggak ada salahnya kalian tahu. Ini. Atau otis. Jadi ini sebagai pengetahuan tambahan saja. Kalau misalnya ada yang bunyi seperti itu, kalian tahu ini adalah tahun 00 gitu ya. Sedangkan untuk tahun 2010, kita pakainya 10S gitu ya. Jadi 2010s. Tahu kalau misalnya 2020 habis ini kan 2021 kita sebutnya 20s seperti itu. Jadi kita akan ngulang lagi. Jadi setiap 100 tahun dia akan ngulang lagi. Dan itu semua pakai in gitu ya. In 18, in 80s, 80s, 90s, the OOs, 10s, 20s kayak gitu ya. Jadi sekarang kita agak bingung nih, 20s-nya 2020 apa 1920 gitu kan. Karena kalau misalnya sekarang kita ngomong musik-musik 20 sekarang ini masih mengacu kepada 1920 bukan 2020 gitu ya. Terus lalu century. Century itu peradaban ya. Tahun 1800 in 1900 gitu, kayak seperti itu. Jadi kalian catat, kalian pastikan gunakan di setiap conversation. Ada add, on, in. Ingat piramida. Add lebih spesifik, on agak sedikit leluasa, dan in hampir semuanya digunakan in. Terus pengecualian, misalnya in 5 minutes, in 10 minutes, dalam 10 menit, dalam 5 menit. This class will be over in 5 minutes gitu ya. Terus I will wake you up in the morning. In the night, in the afternoon, at night. Okay? In the morning, in the afternoon, at night. Jadi ini kalian catat, kalian screenshot, gunakan untuk sehari-hari, dan jangan lupa untuk menggunakan to be. To be itu adalah I am, M-nya itu yang to be. Dan menggunakan I itu setiap ditulisan kalian harus pakai huruf besar ya. I walk the dog. I am hungry, itu semuanya I-nya walaupun di tengah kalimat tetap pakai I besar ya, I-nya besar. Terus I am, he is, she is, it is. Terus they are, we are, you are. Kalian jangan lupa untuk menggunakan am, is, are, oke? Nah, ini adalah tugas untuk minggu ini.
Silakan di-screenshot. Jadi membuat sebuah tulisan menggunakan future tense mengenai apa yang akan dilakukan, apa yang akan kalian lakukan dalam 5 tahun ke depan sebanyak 1 hingga 2 paragraf. Seperti biasa, kalian bisa tulis di note, bisa tulis di apapun itu, screenshot dan taruh di grup WA. Bisa berupa, ini nggak mesti PDF, bisa berupa picture juga nggak apa-apa. Oke? Sebelum selesai semua, ayo kita screenshot dulu ya. Sebentar. Oke. 1, 2, 3. Oke, thank you. Makasih semuanya, semoga bahasa Inggris kali ini bisa membantu untuk kalian sehari-hari. Kalau ada kesulitan, jangan lupa untuk hubungin saya di WA group, oke? Jangan sungkan, mending salah ngomong sekarang daripada nanti ketika sudah di lapangan bingung mau nanya siapa gitu ya. Terima kasih, selamat siang semuanya.